Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan klasifikasi karbohidrat. Materi ini akan dibawakan oleh kami yang beranggotakan 2 orang dari kelas pendidikan biologi B angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Kolbi dengan NIM 2401015010025. Perkenalkan, nama saya Nana Ramdana dengan NIM 2401075020023. Simak video berikut ya. Nah, teman-teman, selama ini kalau karbohidrat yang dikenal di masyarakat Indonesia itu salah satunya adalah nasi. Padahal sumber karbohidrat tak hanya nasi saja ya. Ada yang seperti kentang, roti, gandum, dan lain-lain sebagainya. Karbohidrat ini dikenal sebagai sumber energi. Jadi, kenapa ya biasanya ada orang kalau belum nasi itu belum sarapan ya? Dia katakan sudah sarapan kalau makanannya itu nasi. Nah, itu mungkin karena karbohidrat ini merupakan sumber energi utama dalam tubuh kita, teman-teman. Karbohidrat ini diperoleh dari proses fotosintesis dari tumbuhan. Jadi, dengan adanya klorofil, dengan penyerapan air dalam tanah, proses fotosintesis sehingga menghasilkan glukosa yang sedemikian hingga dirubah sebagai cadangan makanan untuk tumbuhan. Kemudian dimanfaatkan lagi oleh manusia sebagai sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat apakah itu? Karbohidrat dengan rumus molekul CXH2O itu atau diri dari karbon dan hidrat. Karbon itu C-nya itu kalau molekul H2O-nya ya. Jadi molekul karbohidrat ini terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Selanjutnya dapat diproduksi oleh tanaman melalui proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis seperti apa ya teman-teman? Kalau teman-teman sebelumnya dari jurusan IPA, pasti sudah tidak asing lagi ya. Jadi, CO2 itu didapatkan tumbuhan dari udara ditambah dari H2O akhir yang didapat dari tanah dan cahaya matahari sehingga terjadi reaksi kimia membentuk C6H12+ CO2. Nah, C6H12O6 ini yang merupakan karbohidrat. Lalu, karbohidrat ini terdapat dalam jaringan tanaman dan hewan sebagai fungsi menyusun struktur utama tanaman yaitu selulosa, kitin, dan silan. Lalu sebagai cadangan makanan seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, yang dari proses fotosintesis mukosa yang terbentuk disimpan sebagai cadangan makanan berupa pati. Nah, sumber karbohidrat itu ada serealia yang terdiri dari gandum, jagung, beras, biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, bagi manusia, karbohidrat ini berfungsi sebagai cadangan energi, yaitu bisa menghasilkan 4 kilokalori per gram dari kerangka struktur pembentuk RNA, DNA, serta sumber serat. Langsung saja kita masuk pokok bahas pertama ya. Jadi, karbohidrat nanti kita akan belajar mengenal klasifikasi senyawa karbohidrat. Nah, senyawa karbohidrat di sini dibagi menjadi 4 ya. Ada monosakarida, oligosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, teman-teman, apa sih itu monosakarida?
Monosakarida adalah mono berarti satu. Kalau saka berarti gugus gula. Jadi gugus gulanya hanya satu atau di sini karbohidrat yang paling sederhana ya. Lalu ada oligosakarida, disakarida, di itu berarti 2. Kalau polisakarida, poli berarti lebih dari 2. Nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama dalam monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Ini merupakan senyawa pembentuk di oligo maupun polisakarida. Jadi, disakarida, oligosakarida itu dibentuk oleh monosakarida, teman-teman. Di sini memiliki beberapa sifat yang berbentuk kristal yang bagus, larut dalam air, dan mempunyai rasa manis. Monosakarida itu diklasifikasikan lagi berdasarkan jumlah atom C-nya. Di sini ada triosa, tetraosa, pentosa, dan heksosa. Jadi maksudnya kalau tadi luhnya Cn, CxH2O pangkat N, CxX-nya itu ada berapa? Kalau dia 3 berarti triosa. Begitupun kalau 4 tetrosa, 5 pentosa, dan begitu pun seterusnya. Triosa tadi mempunyai 3 atom C, jadi CX-nya itu H6O3, contohnya gliserosa dan dihidroksiaseton. Selanjutnya tetrosa. Tetra berarti 4, contohnya C4H8O4, contoh eritrosa dan eritralosa. Lalu pentosa berarti memiliki 5 atom C, teman-teman. C5H10O5, contohnya adalah ribulosa, arabinosa, dan silosa. Heksosa itu mempunyai 6 atom, C6H12O6, contohnya adalah glukosa, laktosa, fruktosa, monosa, dan fraktosa. Nah, teman-teman, tadi monosakarida itu dibedakan lagi menjadi 2 loh, berdasarkan atom yang terikat di sana. Jadi, kalau atom aldosa itu monosakarida yang mengandung gugus alkeh-aldehid, kalau ketosa itu adalah monosakarida yang mengandung gugus keton. Untuk aldosa, contohnya adalah glycerol aldehid. Jadi gugus aldehid itu ini ya, COH disebut dengan aldosa. Kalau misalnya disebut dengan ketosa, dia ada gugus keton. Gugus keton itu ada CO ya, contohnya dihidroksiaseton. Nah, lalu penamaan monosakarida itu ada D dan L. Monosakarida disebut D jika gugus OH dari atom C yang letaknya paling jauh dari gugus itu terletak di sebelah kanan dan disebut nama L. Jika gugus TH dari atom C berada di sebelah kiri, jadi kalau ini deribosa D berarti letaknya di sebelah kanan. Makanya ini COH yang mengandung pus DHL yang letaknya di sebelah kanan. Kalau yang leritosa berarti dia yang mengandung OH-nya ada di sebelah kiri. Sampai sini bisa dipahami ya. Lalu struktur siklus monosakarida. Jadi aldehid dan keton ini itu dapat bereaksi dengan alkohol sehingga membentuk hemiasetal atau hemiketal. Contohnya reaksinya seperti berikut ya. Nah, monosakarida ini mempunyai gugus karbonil dan gugus hidroksil dalam tiap molekul. Oleh karena itu, monosakarida dapat membentuk hemiasetal atau hemiketal siklis, contohnya glukosa.
Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis monosakarida. Nah, jenis-jenis monosakarida ini ada beberapa bagian. Di antaranya ada glukosa, fruktosa, pentosa, galaktosa, dan manosa. Nah, yang pertama adalah monosakarida glukosa, di mana dengan rumus molekul C6H12O6, di mana glukosa ini terdapat dalam jumlah banyak pada buah-buahan, contohnya anggur, dan terdapat dalam jumlah yang sedikit pada sayuran, contohnya ada kapri muda dan wortel. Nah, glukosa juga ini terdapat pada darah hampir semua binatang, termasuk juga manusia. Nah, yang kedua ada monosakarida fruktosa, di mana dengan rumus molekulnya itu C6H12O6. Nah, fruktosa juga ini disebut gula buah karena fruktosa ini dapat dijumpai dalam jumlah yang berlimpah pada buah-buahan. Selain itu juga fruktosa terdapat pada madu. Nah, selanjutnya ada monosakarida galaktosa, di mana dengan rumus molekulnya itu C6H12O6, di mana galaktosa ini umumnya berada dalam keadaan terikat dengan senyawa yang lain, contohnya glukosa. Nah, galaktosa ini dihasilkan dari hidrolisa laktosa, gum, dan rafinosa. Nah, yang selanjutnya ada oligosakarida. Nah, oligosakarida ini merupakan polimer kecil yang terbentuk karena adanya ikatan antara 2-10 monosakarida, di mana dengan adanya pelepasan air. Nah, 2 molekul ini disebut dengan disakarida, sedangkan untuk 3 molekul itu disebut trisakarida. Nah, yang terpenting dalam produk pangan itu adalah adanya disakarida. Nah, selanjutnya ada disakarida, di mana disakarida ini mempunyai rumus umum C12H22O11, di mana disakarida terbentuk karena adanya gabungan 2 molekul monosakarida dengan pelepasan 1 molekul air, di mana senyawa disakarida ini yang penting itu meliputi sukrosa, laktosa, dan maltosa. Disakarida sukrosa, di mana dikenal juga sebagai gula pasir, di mana sukrosa ini didapat dari proses kondensasi terhadap glukosa dan fruktosa. Nah, selanjutnya ada disakarida laktosa, di mana disakarida laktosa ini dibentuk dari proses kondensasi antara glukosa dan galaktosa, di mana laktosa ini merupakan satu-satunya karbohidrat dalam susu. Nah, selanjutnya pembentukan disakarida. Bagaimana sih pembentukan disakarida itu? Nah, adapun reaksinya yaitu di mana gluktosa dan fruktosa itu akan menghasilkan sukrosa plus air. Glukosa dan galaktosa menghasilkan laktosa plus air, dan yang terakhir itu ada glukosa itu akan menghasilkan maltosa plus air. Nah, selanjutnya teman-teman ada polisakarida, di mana polisakarida ini merupakan senyawa organik yang terdiri dari 10 atau lebih unit-unit karbohidrat yang berikatan satu sama lain dengan pelepasan 1 molekul air pada setiap pengikatannya. Nah, adapun rumus umumnya itu ada C6H10O5, di mana N ini adalah bilangan yang besar. Nah, adapun klasifikasi polisakarida ini diantaranya yang pertama ada homosakarida, heteropolisakarida, dan senyawa konjungsi, di mana homosakarida ini terdiri dari monosakarida tunggal, contohnya ada pati, glikogen, dan selulosa. Nah, untuk heteropolisakarida ini terdiri dari 2 atau lebih senyawa yang berbeda, di mana contohnya ada hemiselulosa, pektin, dan resin. Untuk yang terakhir ada senyawa konjugasi, di mana terdiri atas gabungan antara sakarida, protein, dan lemak. Nah, selanjutnya ada polisakarida pati, di mana ini merupakan senyawa polimer alami yang disintesis oleh tanaman dengan bantuan sinar matahari. Nah, pati ini banyak terdapat sebagai cadangan makanan, di mana contohnya ubi kayu dan ubi jalar, kentang, jagung, gandum, padi, garut, dan sagu. Nah, selanjutnya ada komponen pati, di mana pati merupakan senyawa polimer dari glukosa. Senyawa pati dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada amilosa, rantai lurus. Yang kedua amilopektin atau rantai cabang, di mana proporsi kedua senyawa ini menentukan tingkat kekentalan gel atau viskositas.
Selanjutnya ada amilosa starch glucose, di mana dia berikatan dari banyak glukosa. Ikatannya ini linear, jadi setiap ikatannya ini akan melepas H2O. Nah, selanjutnya amilopektin, di mana kalau glukosa tadi lurus, amilopektin ini dia itu bercabang. Itu yang membedakan. Nah, susunannya juga ini bercabang-cabang seperti pohon. Nah, yang kedua ini polisakarida yang kedua yaitu glikogen, di mana merupakan pati hewan, di mana banyak juga terdapat pada hati dan otot, bersifat larut dalam air. Glikogen ini juga disimpan sebagai cadangan energi yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi glukosa. Glikogen juga bersifat stabil karena banyak rantai cabang, sehingga tidak mudah rusak ketika dibekukan dan dicairkan kembali. Nah, selanjutnya ada selulosa, di mana selulosa ini menyusun dinding tumbuhan yang merupakan polisakarida yang bentuknya linear. Iya, selanjutnya ada selulosa versus amilosa. Jadi, kenapa selulosa itu susah dicerna oleh tubuh kita? Sedangkan dia ini merupakan serat yang bermanfaat untuk proses pembuangan pada tubuh kita. Ini karena dia itu strukturnya berbeda, jadi dia berbentuk gulung-gulung amilosa. Nah, kalau selulosa ini berbentuk lapisan-lapisan selulosa. Nah, selanjutnya ada polisakarida pektin, di mana polisakarida pektin ini terdapat dalam dinding sel primer tanaman, khususnya di sela-sela antara selulosa dan hemiselulosa. Nah, ini berfungsi sebagai perekat antara dinding sel satu dengan yang lain. Nah, diklasifikasikan menjadi 3 kelompok senyawa, yaitu asam pektat, protopektin, asam pektinat atau pektin, dan protopektin. Nah, kandungan pektin ini juga dalam tanaman sangat bervariasi, tergantung pada jenis tanamannya maupun bagian-bagian jaringannya. Nah, adapun polisakarida senyawa lain itu diantaranya ada gum arabik, mana gum arabik ini dihasilkan dari batang pohon akasia. Yang kedua ada agar-agar. Agar-agar ini didapatkan dari ganggang merah, dan asam alginat atau alginat ini dihasilkan dari suatu ganggang laut yang besar. Yang terakhir ada karagenan, di mana karagenan ini didapat dengan mengekstraksi lumut Irlandia dengan air panas, digunakan sebagai stabilizer pada industri coklat dan hasil produksi susu. Nah, selanjutnya teman-teman harus tahu sumber karbohidrat itu asalnya dari mana saja dan berada di mana saja. Nah, jadi sumber karbohidrat itu bisa berasal dari buah-buahan, di mana makin manis buah, makin besar kandungan gulanya. Contohnya pisang juga, di mana pisang selain mengandung gula juga mengandung pati. Nah, yang kedua ada susu. Susu ini seperti kita ketahui dia itu mengandung gulanya bernama laktosa. Nah, yang ketiga ada serealia dan makanan dari serealia. Serealia ini mengandung pati dalam jumlah yang besar. Contoh dari serealia ini ada gandum, beras, jagung, barley, cake, pastry, roti, pasta. Nah, selanjutnya ada gula murni atau sukrosa, di mana gula murni atau sukrosa ini mengandung 100% karbohidrat yang dipakai dalam bentuk gula ataupun olahannya. Yang terakhir ada sayuran, di mana sayuran ini yang mengandung karbohidrat tinggi itu diantaranya ada kentang. Kacang-kacangan juga mengandung karbohidrat dalam jumlah memadai. Sayuran hijau itu perlu kita ketahui bahwa dia itu mengandung sedikit karbohidrat. Nah, berdasarkan penjelasan panjang tadi tentang karbohidrat, jangan sampai teman-teman itu belum tahu fungsi karbohidrat itu sesungguhnya apa sih. Jadi, fungsi karbohidrat itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada sebagai sumber energi, di mana karbohidrat digunakan sebagai sumber energi utama melalui reaksi metabolisme. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa ini digunakan untuk memperoleh energi oleh sebagian besar organisme hidup. Nah, yang kedua, karbohidrat ini juga berfungsi sebagai cadangan makanan, di mana karbohidrat disimpan di jaringan hewan dan tumbuhan dan dimobilisasi sebagai sumber energi instan jika diperlukan. Glikogen dan pati masing-masing merupakan simpanan karbohidrat pada hewan dan tumbuhan. Nah, yang ketiga itu ada dukungan struktural, di mana
Karbohidrat ini merupakan komponen membran sel dan dinding sel yang membantu dalam perlindungan terhadap lingkungan eksternal dan pertukaran zat antara sel atau sel dan lingkungannya. Yang terakhir itu, karbohidrat juga ini berfungsi sebagai molekul informasi, di mana karbohidrat terlibat dalam fungsi khusus membawa kode informasi spesifik. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.